Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kita sedang membahas rasa. Jadi rasa itu merupakan unsur yang Allah berikan secara alamiah yang terdapat pada organ liver. Jadi melekat secara otomatis. Seperti halnya jantung dengan ruhul hayati, maka rasa ini pun melekat secara otomatis. Nah, rasa ini menjadi terminal, menjadi sirkuit untuk lalu lintas data atau lalu lintas indera atau lalu lintas kepentingan tubuh kita ini. Rasa sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita, maka kemudian perilaku yang muncul dari rasa ini itu bisa dibaca oleh ilmu yang namanya psikologis. Nah, rasa ini jika terganggu, seumpama tekanan otak terlalu berat, maka otaknya katakanlah konslet lah. Maka orang yang mengalami gangguan jiwa itu sebenarnya yang bermasalah otaknya. Jadi rasa yang terkoneksi dengan otak konslet gitu loh. Itu. Maka untuk mengobati orang dengan gangguan jiwa itu ya harus dibenarkan otaknya. Karena rasanya tetap ada. Rasa tetap ada tapi tidak terkoneksi. Jadi tersumbat, salah satu aksesnya tersumbat. Rasa ini bisa kita sebut sebagai jiwa. Maka psikologis itu kejiwaan. Nama rumah sakitnya rumah sakit jiwa. Kalau ruhul hayati kita definisikan sebagai nyawa. Jadi nyawa itu urusannya dengan hidup, dengan kehidupan, adanya di jantung, namanya ruhul hayati atau nyawa. Sedangkan rasa yang kemudian efeknya bisa dibaca oleh ilmu psikologis itu kita definisikan sebagai jiwa. Kalau bermasalah masuk rumah sakit jiwa. Jadi sebenarnya kalau ada korban meninggal 500 jiwa, sebenarnya yang meninggal itu urusannya dengan nyawa bukan jiwa gitu. Ini definisi pribadi Raja Wali. Dan ruh itu adalah sukma. Jadi nyawa adanya di jantung, ruhul hayati, jiwa adanya di hati, di rasa, dan sukma adanya di hati yaitu ruhul kudus gitu. Nah, bagi kita atau bagi orang-orang yang melakukan suluk atau berjalan menuju kepada Allah lah, lebih mudahnya seperti itu, maka yang terpenting adalah penguatan di rasa. Jadi bagaimana caranya supaya rasa ini stabil dan diarahkan powernya ke Ruhul Kudus. Maka biasanya orang-orang yang melakukan toriko atau tirakat atau suluk, dia mengendalikan, sangat-sangat mengendalikan, bahkan melemahkan nafsunya. Nafsu dalam hal ini adalah lawamah dan amarah. Lawamah unsur frekuensinya setan, sedangkan amarah unsur frekuensinya iblis. Ini dilemahkan. Salah satu cara melemahkannya adalah dengan berpuasa. Kalau setan yang posisinya di perut dilemahkan sebagai lawamah, maka biasanya ke bawahnya atau amarah yang posisinya di kemaluan itu akan lemah. Nah, orang-orang yang menjalani tirakat itu melemahkan dua unsur itu. Nah, ketika nafsu sudah lemah, tahap berikutnya bagi seorang pelaku tirakat untuk menyempurnakan stabilitas rasa itu biasanya menghilangkan akal. Maka disebutlah majdub. Para wali itu melewati fase wali itu biasanya jadab atau majdub.
Jadi majdub itu ketika ingin menembus dimensi yang tidak bisa dijangkau dengan rasional atau otak, maka otaknya dilepaskan. Itu aslinya begitu. Jadi majdub itu melepaskan otak, menguatkan rasa untuk didorong mendampingi ruh gitu loh. Karena begini, dimensi otak itu terbatas, sedangkan dimensi teologis atau spiritual itu bisa dikatakan sebagai makhluk yaitu unlimited. Nah, ketika dimensi otak mau menjangkau dimensi teologis yang sangat luas, itu tidak mungkin. Maka salah satu cara yang mungkin adalah menggunakan unsur ruh untuk menjangkau dimensi itu. Tetapi ruh kalau masih dihalangi oleh otak yang rasional itu tidak bisa keluar. Makanya otak dijadabkan atau dimajdubkan atau digilakan. Nah, ketika otaknya sengaja digilakan dengan pola tirakat itu, maka rasanya stabil dan powernya kuat. Karena yang mempengaruhi rasa hanya ruh dan nafsul mutmainah itu. Jadi nafsul mutmainah itu sebenarnya adalah kehendak murni. Jadi kehendak murni itu seperti lapar ya makan, itu kehendak murni gitu. Makanya yang Allah panggil itu kan nafsul mutmainah dan ruhul kudus. Karena di surga kalau nggak ada nafsu nggak mau makan. Jadi nafsul mutmainah itu sebagai sederhananya adalah kehendak murni sebagai manusia. Nah, rasa ini mengolah rasa ini biasanya dilakukan oleh para seniman. Jadi kalau di kalangan ulama itu adalah atau di kalangan agamawan itu tirakat, baik itu di semua agama ada tirakat dengan pola yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, di kalangan seniman pun yang saya tahulah itu biasanya yang diolah itu rasa. Makanya seringkali kita melihat para seniman tampilannya itu aut-autan atau aneh atau unik. Kenapa demikian? Karena mereka mengekspresikan secara total apa yang dia rasakan, kembali ke rasa gitu loh. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika rasa ini menjadi kuat dominan karena dorongan kebenaran murni atau ruhul kudus, tinggal nanti larinya mau kemana. Apakah akan ditumpahkan lagi keluar dalam bentuk karya seni umpamanya, atau akan didorong naik untuk mencapai dimensi spiritual. Nah, kalau mau mencapai dimensi spiritual, otak harus dilepaskan. Nah, saat ini permasalahan rasa ini menjadi semacam gangguan yang tidak sedikit lah. Jadi gampangnya begini, kestabilan rasa ini sangat penting karena efeknya terhadap perilaku atau psikologis itu. Nah, kalau rasanya terganggu atau tidak stabil, maka psikisnya, aktivitasnya itu akan terganggu. Makanya tidak heran di beberapa kejadian orang stres kemudian bunuh diri. Orang stres kemudian melakukan tindakan yang melanggar hukum, apakah dia merusak barang atau berbuat onar dan sebagainya. Itu banyak kejadian. Jadi rasa ini menjadi sirkuit yang sangat berpengaruh karena karena dia akan berpengaruh, maka yang mempengaruhi yang unsur terkuat mana gitu loh. Jadi pengendalian kestabilan rasa itu dipengaruhi kuat oleh pengendalian nafsu, oleh rasionalitas dan juga oleh ruh. Jadi sirkuitnya di situ. Nah, kemudian bagaimana cara untuk bisa menstabilkan rasa? Untuk bisa menstabilkan rasa itu secara teori sederhana. Dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang terakhir. Yang pertama Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu untuk dimensi spirit. Jadi Al-Ikhlas itu urusannya spirit.
Al-Falaq itu urusannya dimensi metafisika, dan An-Nas itu urusannya dimensi manusia atau fisik dan psikis. Jadi untuk menjawab permasalahan psikis, maka jawabannya ada pada surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas itu ada 6 ayat itu. 3 ayat pertama itu adalah obat, dan 3 ayat berikutnya itu adalah penyakitnya. Maksudnya di surat An-Nas 3 ayat pertama itu bisa dijadikan obat. Bagaimana kandungan dan isinya kami sudah bahas di tafsir spirit Quran surat An-Nas. Saya lupa nomor berapa videonya, tapi saya sudah keluarkan itu. Jadi sekarang ini saudaraku, banyak orang yang secara fisik sehat, kuat, terlihat berotot, tapi secara psikis bermasalah. Banyak orang yang secara materi terpenuhi, makan enak, tidur, tapi belum tentu tidur enak karena secara psikis terganggu. Itu. Nah, psikis ini kuncinya ada di hati. Jadi psikis ini adalah bagian dari hati, sepaket ketika hati itu diciptakan. Itu. Nah, kalau nanti kita meninggal, maka psikis ini kembali ke alam, karena yang naik itu adalah Ruhul Kudus dan Nafsul Mutmainnah gitu loh. Jadi psikis ini atau rasa ini adalah fasilitas untuk manusia dalam mengendalikan atau dalam menjalankan aktivitas kehidupan ini. Nah, begitu saudaraku ya, irisan tentang psikis. Jadi Allah memberikan jantung dengan ruhul hayatinya, Allah memberikan liver dengan rasanya, dengan headnya gitu loh, dengan rasanya secara alamiah langsung diberikan. Kemudian berikutnya adalah ketika 4 bulan Allah memberikan Ruhul Kudus, dan ketika bayi itu lahir Allah mengaktifkan nafsu. Itu saudaraku ya. Jadi permasalahan atau situasi rasa itu memang sering dibolak-balik, termasuk was-was, kecemasan, ketakutan, keberanian. Itu memang permainannya di situ. Jadi makhluk-makhluk metafisika atau dewan-dewan penguji, setan, iblis, jin itu selalu bermain di situ. Aksesnya ke situ karena sirkuitnya di situ, terminalnya di situ. Maka kita harus bisa memanage itulah bersama-sama atau saling sama-sama belajar. Ketika nafsu sedang kuat, imbangi dengan akal dan analisa. Ketika akal dan atau analisa sedang berat karena terlalu berat, banyak mikir, maka turunkan atau geser ke zikir. Jadi nafsu tinggi lawan dengan analisa. Analisa berat lawan dengan zikir. Jadi keseimbangannya 3 itu, seperti segitiga itu. Demikian saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.